الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم النبي العربي الأمين الذي فتح الله به أعينا عميا وآذانا ثم وقلوبا غلفا وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور صلاة وسلاما دائمين إلى يوم البعث والنشور وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه الهادين الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته في كل وقت لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق الله العظيم وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat karunia, taufik serta hidayah yang Allah curahkan kepada kita semua, sehingga kita berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dan mari kita wujudkan rasa syukur nikmat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini dengan cara meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, yaitu berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk meraih kedudukan takwa di sisi Allah sebagai satu-satunya kedudukan yang mendapatkan tempat di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Salawat serta salam kita sanjungkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, serta umatnya yang senantiasa setia, taat hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, tinggal beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu agung, bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang menjadikan kesempatan bagi kita untuk selamat
dari siksaan api neraka, yaitu bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tentunya bulan yang ditunggu-tunggu ini mari kita sambut dengan persiapan-persiapan. Tanpa ada persiapan dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka ketika datang bulan suci Ramadan, seperti bulan-bulan yang lainnya, tidak ada yang istimewa. Padahal di bulan suci Ramadan penuh dengan rahmat, keberkahan, ampunan, dan penuh dengan yang segala amal ibadah dilipat gandakan, doa-doa dipanjatkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan seperti itu jangan sampai kita terlewatkan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bekal persiapan apa yang perlu kita siapkan di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Bekal yang paling utama adalah bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya bulan suci Ramadan, kewajiban kita menjalankan puasa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, sebagai kewajiban kita menjalankan amal ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap umat-umat sebelummu, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sedikit kita bedah mengenai takwa. Takwa itu sendiri terbagi ke dalam dua. Yang pertama adalah takwa secara lahiriah. Takwa secara lahiriah berarti zahir kita, jasmani kita, jasad kita mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah. Jasmani kita, jasad kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat, nanti bulan suci Ramadan puasa, zakat, sedekah dan lain sebagainya. Ketika ada teman kita melaksanakan itu, dengan kasat mata kita menyaksikan dia adalah orang yang bertakwa secara zahir, secara lahiriah. Dan juga orang yang bertakwa secara lahiriah menjauhi terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bermabuk-mabukan, tidak berzina, tidak berjudi, tidak melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh agama. Maka ketika ada orang secara lahiriah menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, maka orang itu secara lahir disebut orang yang bertakwa. Namun ini baru separuh. Separuhnya lagi adalah takwa secara batiniah, takwa secara qalbun. Hati kita harus takwa. Takwa secara qalbun artinya bahwa hati kita terbimbing untuk mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara qalbun, yaitu ketika kita menjalankan ibadah, hati kita ikhlas betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti itu hatinya, qalbunnya bertakwa kepada Allah. Rasa ikhlas bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, qanaah, bertawadhu, dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya secara qalbun dijalankan. Dan juga secara qalbun larangan-larangannya juga ditinggalkan. Larangan-larangannya adalah tidak musyrik,
tidak syirik, tidak munafik, dan juga tidak melakukan takabur yang bersifat qalbun, kemudian juga hasud, iri, dengki, dan lain sebagainya. Itu larangan-larangan secara qalbun. Maka disebut orang yang bertakwa secara lahir dan batin. Lahirnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kasat mata terlihat nampak, dan secara batiniah amalan ibadahnya diikuti dengan rasa ikhlas, rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada sifat takabur, hasud, dengki, dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, penting untuk kita introspeksi diri kita sebelum masuk bulan suci Ramadan adalah memeriksa qalbun kita. Kadangkala kita merasa puas, kita sudah sholat 5 waktu, kita menganggap bahwa diri kita ini orang yang bertakwa. Belum. Lihat hati kita, qalbun kita, apakah ketika kita menjalankan ibadah, apakah kita ikhlas, apakah kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalankan ibadahnya. Maka perhatikanlah qalbun hati kita, bersihkanlah hati kita dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan sifat-sifat yang akan menghapus pahala kita. Nah, untuk memasuki datangnya bulan suci Ramadan, perlu hati kita dibersihkan. Cara membersihkannya adalah dengan memperbanyak istighfar. Maka ketika masuk bulan suci Ramadan, hati kita, qalbun kita sudah siap untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan, dan juga secara jasmani siap untuk menjalankan seluruh rangkaian amalan ibadah yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan dan tidak dilaksanakan di luar bulan suci Ramadan. Itu adalah gambaran persiapan takwa dan iman dan takwa kita untuk bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua adalah orang yang terbimbing hatinya, orang yang selalu diberikan ampunan terhadap dosa-dosanya sehingga hatinya dalam keadaan bersih, orang yang selalu mengintrospeksi dirinya bahwa dirinya banyak perbuatan-perbuatan salahnya, sehingga dengan begitu maka kemudian Allah akan meringankan kita, membersihkan hati kita sebelum datangnya bulan suci Ramadan, sehingga masuk bulan suci Ramadan kita akan menjalankan amal ibadah dengan mudah, dengan ringan, tidak dalam keadaan terpaksa, tidak dalam keadaan beban yang sangat berat. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan permohonan kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi khaliqil anam wa hakimil hukam wa ja'ilin nur wa salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bi syara'il Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala fima amar wantahu amma nahakum anhu ahada wa'lamu anna allaha marakum bi amrin bada'i fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa kam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وانصر عساكره إلى يوم الدين ووسع على عبادك المضلين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه عن نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله